como é que se sabe? Hai, selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana kabar hari ini? Udah cabutin bulu hidung belum? Kali ini saya akan coba rangkum film horor, karya sineas negeri Samba, Brazil. Berjudul The Night Shifter rilisan tahun 2018. Sebelum si gue cuap-cuap bahas ini film, alangkah cakep-cakepnya Anda semua jika subscribe, share, and like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Cicadas Kiara Condong, subscribe dong. Hatur thank you. Scene bermula ketika sebuah mobil ambulan membawa korban kerusuhan supporter sepak bola, yang ternyata supporter tersebut telah wafat. Mereka hendak pergi menuju kamar jenazah yang berada di rumah sakit. Di tengah perjalanan para petugas medis pun sambil melihat kondisi mayat tersebut. Sesampainya di kamar mayat, terlihat seorang pria yang sedang membersihkan tempat berbaring jenazah. Rupanya pria itu bernama Stenio, dan dia salah satu kuncen kamar mayat di sana. Para rekan Stenio kemudian menyerahkan jenazah korban kerusuhan tersebut kepada Stenio, yang nantinya akan diautopsi oleh dokter forensik. Namun yang aneh, Stenio yang saya gak tahu kursus di mana. Ternyata dia bisa ngerumpi sama mayat yang ditanganinya. Si mayat kemudian berpesan agar Stenio bisa memberitahu keluarganya. Stenio yang kasihan sama kondisi si jenazah pun, kemudian menuruti keinginannya. Pulang shift malam, Stenio pun mampir ke warkop untuk kasbon sarapan. Di sini kita mendapat fakta. Rupanya di Brazil pun banyak yang suka kasbon ke warung, sama seperti Anda. Wakakak. Namun pemilik kedai yang bernama Jaime memperingati Stenio, untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Tidak berselang lama kemudian datanglah karyawan Jaime, yang datang terlambat kerja yang bernama Lara. Lara beralasan karena dia harus menjaga ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit. Stenio kemudian pulang ke rumahnya, di mana dia sudah berkeluarga. Dia mempunyai istri yang bernama Odette, dan sepasang anak yang bernama Edson dan Sisa. Tetapi Edson hampir ditangkap polisi karena benang gelasan yang dibuatnya, hampir mencelakai orang. Malam pun tiba, Stenio sekarang harus membantu dokter forensik yang Guiva, untuk membantu menganalisa dan membersihkan korban pembunuhan. Stenio pun kemudian berkenalan jenazah tersebut yang bernama Sujo. Sujo menjelaskan bahwa dia mati gara-gara dijebak sesama bandar narkoba. Dia pun meminta bantuan Stenio, untuk menghubungi adiknya yang bernama Jonas agar dibalaskan dendamnya. Tetapi Stenio tidak mau ikut campur dalam urusan mereka. Keesokan paginya ketika Stenio hendak pulang ke rumah, dia melihat istrinya membeli sofa baru. Di mana mereka pun akhirnya cekcok, karena Stenio sedang mengalami masalah finansial. Kembali ke rutinitasnya sebagai kuncen kamar mayat, Stenio rupanya dia kedatangan mayat. Yang ternyata si mayat tersebut kenal pada Stenio. Dan yang bikin kaget, si mayat lalu berbicara bahwa istrinya selingkuh dengan Jaime, si bos warung. Si mayat pun lalu menguatkan, bahwa Odette bisa membeli barang apapun yang dia mau karena fulus dari Jaime. Stenio pun langsung setengah percaya, langsung emosi, karena kan si Odette baru beli sofa. Dan benar saja, keesokannya dia memergoki istrinya yang dijemput oleh Jaime.
Keesokan paginya, Stenio yang dipenuhi rasa amarah menemui Jonas, saudara dari Sujo. Stenio bermaksud memfitnah Jamie dengan Jonas, bahwa dialah yang menjadi mata-mata geng yang membunuh Sujo. Jonas awalnya tidak percaya, namun ketika Stenio mengaku kenal dekat dengan Sujo, dan berkata mereka berdua pernah membunuh ayahnya, dia pun langsung percaya, karena cuma dia dan kakaknya Sujo yang mengetahuinya. Malam pun tiba, Jonas pun melancarkan aksinya. Jamie yang sedang bersama Odette pun dikepung oleh mereka. Jamie yang disuruh keluar dari mobilnya, kemudian diminta agar mengakui perbuatannya. Dia mengaku tidak kenal dengan Sujo, namun tanpa pikir panjang Jonas langsung menggorok leher Jamie. Dan yang tidak disangka, Odette yang histeris pun akhirnya malah ditembak oleh anak buah Jonas. Beberapa hari kemudian, ketika akan uji forensik, Stenio kembali harus berjaga di shift malam, dan ternyata jenazah Odette, istri dari Stenio akan diautopsi. Stenio pun berbincang dengan jenazah istrinya, dan dia pun mengaku bahwa Stenio lah orang yang mengirim para gangster itu untuk membunuh Jamie. Di sini pun Odette menjadi dendam dan bersumpah tidak akan memaafkan Stenio. Stenio pun kemudian memakai cincin perkawinan mereka, sebagai tanda perpisahan mereka. Di malam berikutnya, daerah mereka digegerkan dengan penemuan mayat di pinggiran hutan. Dan yang mengejutkan ternyata para jenazah itu ialah Jonas dan anak buahnya yang menembak Jamie. Dokter forensik pun kemudian membedah mayat Jonas, dan yang aneh terdapat luka gigitan di jantung Jonas. Mayat Jonas pun kemudian berkata pada Stenio, bahwa Odette lah yang membunuh mereka. Dan Odette pun akan menargetkan Stenio. Si dokter forensik melakukan autopsi pada anak buah Jonas, dan dia pun menemukan potongan kulit Odette yang bertuliskan Edson dan Sisa, anak dari Stenio. Yang membuat Stenio pun menjadi muntah. Berpindah ke rumah Stenio, Edson dan Sisa sedang terlelap tidur. Namun Edson dihudangkan dengan suara vacuum cleaner di tengah rumah. Namun rupanya ada sesuatu yang datang mengganggu mereka di sana. Keesokan paginya Stenio pun pulang ke rumahnya. Dan ternyata, Lara berada di sana. Lara kemudian berkata, bahwa anaknya seperti ketakutan karena mereka tidak ada yang menjaga. Stenio pun kembali ke rutinitasnya, dan hari ini dia kedatangan banyak jenazah, korban dari tanah longsor. Yang membuat para petugas kamar jenazah kewalahan. Stenio pun mendengar bisikan-bisikan dari para mayat tersebut yang memanggilnya. Stenio yang kelelahan pun akhirnya memilih tidur sejenak, dan ketika terbangun, dia sudah berada di dalam tempat penyimpanan jenazah. Dan yang aneh ketika keluar dari sana, dia memuntahkan cincin pernikahannya dengan Odette istrinya. Stenio pun menjadi soak dan Hareeng pun, kemudian ditolong oleh teman-temannya. Stenio pun pulang ke rumah paginya, seperti dalam keadaan sakit. Namun kembali Lara, sudah ada menyiapkan kebutuhan anak-anak Stenio. Lara memilih membantu Stenio, karena kasihan dengan kedua anaknya. Ditambah Lara pun masih nganggur juga. Lara kemudian menginap lagi di rumah Stenio, dikarenakan Stenio kembali bekerja di shift malam.
Namun dia terbangun, mendengar sesuatu dari luar, yang ternyata Sisa sedang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Dia pun melihat Sisa mukanya penuh dengan coretan lipstik. Namun ketika dia mengantarkan Sisa kembali ke kamarnya, dia kemudian melihat tulisan di atas plafon rumah menggunakan lipstik. Kembali ke kamar jenazah, di mana Stenio kedatangan lagi mayat korban mutilasi. Namun setelah 3 jam berselang, hal aneh pun terjadi. Yakni tulang belakang si mayat tersebut telah lepas dari tubuhnya. Yang membuat Guiva, sang dokter forensik pun tidak percaya akan hal ganjil ini. Stenio pun pulang ke rumah esok paginya, dan dia mendapat laporan dari Lara, karena ada tulisan yang menggunakan lipstik di atas plafon. Tetapi Lara memilih pulang, karena merasa disalahkan oleh Stenio. Setelah Lara pulang, Stenio yang kesal dan bingung pun membuang cincin pernikahan mereka yang dipakai Odette. Stenio pun akhirnya libur kerja, setelah dia sibuk dengan tugasnya. Kebetulan hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Edson. Stenio pun memberikan hadiah berupa skuter yang Edson idam-idamkan, sebagai bentuk maaf Stenio yang sering galak sama anaknya tersebut. Namun ketika dibuka, selain skuter rupanya terdapat tulang belakang milik korban mutilasi tadi di sana. Yang membuat semua heboh. Dan membuat Edson marah pada ayahnya. Stenio pun bekerja seperti biasa di shift malam. Dia pun bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Namun tiba-tiba lampu di sana mati, dan seperti ada yang memanggil dirinya. Stenio kemudian mengikuti sumber suara, yang berasal dari ruangan tempat bagian tubuh jenazah yang diawetkan. Dan ternyata dia menemui penampakan Odette di dalam toples. Odette punya syarat agar dia tidak mengganggunya lagi, yaitu dengan membunuh Lara. Berpindah ke rumah Stenio, di mana Lara masih menemani Edson dan Sisa. Namun tiba-tiba Edson membangunkan adiknya tersebut, dan mengajaknya ke dapur. Edson pun kemudian mengarahkan Sisa untuk memasukkan kepalanya ke dalam kompor. Dan tiba-tiba, terdapat makhluk yang menarik kepala Sisa. Edson? Rupanya dia makhluk yang menyerupai Edson. Sisa yang panik pun sontak berteriak, dan membangunkan Lara dan kakaknya. Mereka berdua kemudian menarik kaki Sisa agar tidak masuk ke dalam kompor yang menyala tersebut. Dan alhamdulillah Sisa pun bisa terselamatkan. Stenio yang mengetahui anaknya akan dicelakai, kemudian membakar semua barang-barang Odette. Dengan harapan Odette tidak menghantui keluarganya. Keesokan paginya Lara yang sedang beberes, tidak sengaja memecahkan boneka Sisa. Yang ternyata terdapat cincin pernikahan milik Odette. Stenio pun pulang ke rumah pagi itu, namun dia tidak menemukan Lara di sana. Stenio pun mendadak panik karena Lara jadi tidak bisa dihubungi. Kemudian salah satu rekan Stenio datang ke rumah, dan melapor bahwa Lara sudah meninggal dan berada di kamar jenazah. Stenio pun bergegas ke sana. Namun yang aneh, ternyata Lara tidak mati, melainkan mati suri. Dan membuat semua heran petugas di sana, termasuk Dr. Guiva. Lara pun kemudian diminta untuk beristirahat lagi di rumah Stenio. Keesokan malamnya, Stenio yang sedang membersihkan jenazah tiba-tiba ditelepon Lara untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Lara menunjukkan gelagat yang aneh. Dia seperti merayu Stenio, dan tiba-tiba Lara hendak membunuh Stenio. Edson dan Sisa pun datang ke sana,
namun Lara malah menyerang mereka berdua dan hendak membunuh Edson. Melihat anaknya terancam, Stenio pun bangkit dan menancapkan pisau ke tangan Lara. Dia pun melihat cincin Odette yang ternyata dipakai oleh Lara, yang sontak Stenio pun melepas cincin itu dari jarinya. Dan benar saja Lara pun kembali sadar. Namun ternyata Odette yang dirasuki iblis pun datang ke sana. Dia meminta agar Stenio mengikutinya agar tidak mengganggu mereka lagi. Stenio pun kemudian keluar mengikuti istrinya tersebut. Tamat. Cerita selesai. Alhamdulillah beres juga. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Assalamualaikum.